Kami naik gunung tanpa rencana matang. Tidak ada base camp resmi. Tidak ada jalur jelas. Tidak ada pendaki lain. Hanya aku dan dua temanku, Rian dan Dika, yang terlalu percaya diri. Sekali-sekali kita naik yang beda, kata Rian waktu itu. Aku sebenarnya ragu, tapi entah kenapa ada dorongan aneh untuk tetap ikut. Langit sejak awal sudah murung. Awan menggantung rendah, seperti menunggu sesuatu terjadi. Kami mulai mendaki sore hari. Kesalahan pertama. Jalur yang kami ambil bukan jalur umum. Hanya bekas pijakan samar. Mungkin jalur pemburu atau warga lokal. Semakin naik, semakin sunyi. Tidak ada suara burung. Tidak ada serangga. Hanya suara langkah kaki kami sendiri dan nafas yang makin berat. sepi banget ya. Bisik Dika. Aku tidak menjawab, karena aku juga merasakan hal yang sama. Sunyi yang tidak wajar. Menjelang malam, hujan turun. Bukan hujan biasa, tapi hujan deras yang datang tiba-tiba, disertai kabut tebal yang menelan pandangan. Kami tidak punya pilihan. Akhirnya kami berhenti di sebuah lereng sempit, cukup curam, dengan satu pohon besar berdiri sendirian. Pohon itu aneh. Batangnya besar, berlumut tebal, dan akarnya mencuat seperti tangan yang keluar dari tanah. Kami berteduh di situ. Dengan seadanya, kami membuat tenda darurat dari poncong. Air tetap masuk dari segala arah. Angin menusuk dingin sampai ke tulang. Ini kita beneran bermalam di sini? Tanya Dika dengan suara gemetar. Daripada turun, lebih bahaya. Jawabku. Padahal dalam hati, aku tidak yakin. Malam semakin larut. Hujan belum berhenti. Kami bertiga terdiam dalam lamunan masing-masing. Tidak ada sinyal. Tidak ada cahaya selain senter yang mulai redup. Dan disitulah semuanya mulai berubah. Awalnya aku hanya melihat sekilas. Di antara kabut, di dekat pohon besar itu, ada sesuatu. Sosok perempuan. Dia berdiri diam. Rambutnya panjang, menjuntai basah. Pakaiannya samar, seperti kain putih yang menempel karena hujan. Dan yang paling membuatku merinding, dia melambai. Perlahan.
seolah memanggilku. Aku membeku, tidak bergerak, tidak berani bersuara, hanya menatap dengan nafas tertahan. Kenapa? Bisik Rian dari sampingku. Aku langsung menggeleng. Enggak apa-apa. Aku tidak berani memberitahu mereka. Aku tahu Dika penakut. Kalau dia tahu, bisa panik. Dan di tempat seperti ini, panik bisa membunuh. Aku mencoba menatap lagi ke arah pohon. Sosok itu masih ada. Masih melambai. Lebih cepat sekarang. Seolah tidak sabar. Dan saat itu juga aku sadar sesuatu. Dia tidak berdiri di tanah. Kakinya tidak menyentuh akar pohon. Dia menggantung. Jantungku langsung berdetak keras. Aku menarik nafas dalam, lalu pura-pura menutup mata. Berharap saat kubuka lagi, dia sudah hilang. Tapi malam itu bukan malam biasa. Dan apa yang kulihat bukan sesuatu yang mudah pergi. Karena beberapa detik kemudian, dari arah pohon itu terdengar suara pelan. Suara perempuan memanggil, "Sini." Dan saat aku menoleh lagi, sosok itu sudah tidak di tempatnya. Dia sudah lebih dekat.